Jadi saranku buat kalian semua itu ya, jauhi rasa males, lakuin apapun itu selangkah demi selangkah nggak apa-apa, asal setiap hari. Terus jangan minder, kalian harus bangga sama negara kalian, alma mater kalian terutama, karena itu di mana tempat kalian dididik. Kalau kalian udah bisa basic hal itu, kalian dimanapun bakalan survive. Selamat datang di Oceanic Podcast episode pertama. This is your host Fahmi Baihaqi. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu alumni kita Fakultas Perikanan dan Kelautan angkatan 2016 program studi aquaculture yang sekarang bekerja di Maldives. Dan kita sambut bersama Muhammad Cesar Briliandi. Tepuk tangan. Apa kabar Mas Cesar? Baik. Mas Cesar, S1 Perikanan Aquaculture, bener. S2-nya di NTOU sebagai Marine Biologist. Cuman kalau kita dengar Marine Biologist ya, nggak semua dari kita tuh familiar dengan Marine Biologist tentunya. Lalu, apa sih yang dipelajarin seorang Marine Biologist selama masa perkuliahannya itu? Oke, pertama kan aku kan ambil Marine Biology ya. Of course semuanya ngelajarin tentang laut sama biota-biota apa yang di dalamnya. Cuman kebanyakan orang tuh nggak ngerti. Kadang itu ada ilmu kayak mempelajari akustik. Contohnya itu kayak akustik dalam air. Jadi kayak misal ini pengaruh perpindahan kapal terhadap migrasi kayak paus. Ada juga yang mempelajari kayak gitu. Ada juga mempelajari juga yang tentang suhu di kedalaman laut terhadap efek-efek ikan dalam. Jadi kayak gitu. Nah kebetulan aku labku ini mempelajari tentang etiologi, taksonomi sama nomenclature. Di mana itu mempelajari semua hal yang berkaitan dengan ikan. Dan labku sendiri spesialisnya itu tentang ikan gobi. Ikan gobi, baik. Lalu dari perjalanan menuju Surabaya yang berangkat dari anak daerah Surabaya, lalu ke Taiwan, ke NTOU Taiwan, sebenarnya ada perbedaan budaya nggak? Ada barrier language kah? Ada culture shock kah? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman yang nantinya mau melanjutkan karirnya ke Taiwan, seperti itu. Oke, Surabaya, lebih tanya Indonesia kayaknya ya. Karena menurutku meskipun beda daerah tapi kurang lebih karakteristiknya sama. Language barrier pasti Indonesia sama Mandarin. Terus kayak culture shock itu lebih ke arah ini sih. Workaholic mereka. Aku setiap ditanyain ke orang-orang gitu, apa yang bikin kamu benar-benar kaget? Yang benar aku benar kaget itu workaholic mereka. Karena kebiasaan mereka dari kecil di mana mereka udah masuk sekolah jam 7 pagi, selesai jam 10 malam. Nah, itu pas aku datang sebagai orang Indonesia yang males. Terus kena budaya sana, rasanya kayak, woi, ditampar-tamparin kan. Itu yang menurutku satu hal yang dimana aku harus benar-benar ekstra keras beradaptasi. Kalau soal makanan, menurutku so-so ya. Mungkin ada beberapa dari teman-temanku yang bilang kayak harus adaptasi lah. Cuman aku nggak masalah, karena mereka lebih ke arah makanan sehat di sana. Misal kayak sayuran ditumis cuma sama garam doang gitu, ya sama bumbu dikit-dikit gitu. Jadi untuk rasa-rasanya nggak terlalu. Cuman bagiku itu nggak apa-apa. Ya hal yang paling utama itu tadi workaholic mereka. Itu yang bikin aku bener-bener berubah banget, bener-bener belajar. Ternyata aku sebagai orang Indonesia, gapnya antara rasa untuk belajar dan melawan rasa malas tuh jauh banget. Dimana di situ aku benar-benar harus struggle, pure struggle, benar-benar dari nol belajar gimana caranya biar jadi workaholic sampai akhirnya bisa beradaptasi. Itu sih yang paling utama. Keren. Kalau kebanyakan orang Indonesia kan bilangnya OTW tapi belum mandi gitu Mas ya. Sedangkan di sana kan sangat workaholic, side hustle-nya juga luar biasa di sana. Lalu S2 di Taiwan, ketika berpulang ke Indonesia, kebiasaan apa yang terbentuk di sana dan sampai sekarang dibawa Mas? Oke. Yang kebiasa, otomatis aku udah kalau ada hal apapun nggak malesan. Hal sepele apapun, even kayak bangun tidur bersihin tempat tidur. Karena menurutku itu hal simpel tapi nggak bisa semua orang lakuin. Even kayak kebiasaan cuci baju sendiri dan lain sebagainya gitu.
habis makan cuci piring. Itu yang aku benar-benar dapetin kehidupan keseharian yang esensial. Padahal itu bare minimum orang-orang buat hidup. Betul, bare minimum. Tapi ternyata banyak dari kita semua yang kurang. Dan itu kebiasaan itu yang aku bawa sampai sekarang. Kalau kebiasaan selebihnya yang terkait dengan tata cara kesopanan itu kayaknya udah kebiasaan dari S1 UNER. Karena itu udah ilmu pakem. Gimana cara kita buat nemuin kakak tingkat, gimana cara kita buat nemuin dosen. Itu semuanya udah aku pelajarin sih dari S1. Sepakat sekali. Karena dari Perikanan sendiri juga menetapkan bahwa waktu masa orientasi pengenalan mahasiswa baru untuk selalu senyum, sapa, salam begitu ya. Oh iya, 5S. sangat disiplin tentunya dari fakultas kita sendiri. Lalu belajar marine biology di Taiwan, sebetulnya apakah marine biology yang dipunyai Indonesia ini tidak menawarkan itu sehingga Mas Cesar memilih Taiwan sebagai pelabuhan pendidikan berikutnya? Aku jawab dua hal yang berbeda dulu. Yang pertama itu jujur aku ke Taiwan karena emang ngajakan dari kakak tingkat. Jadi aku pure ke sana bukan kayak sebenarnya kayak ingin lanjut buat nambah-nambahin ilmu gitu, enggak, tapi lebih ke arah yang lah S2 dulu, yang penting di luar, berangkat dulu nekat. Nah itu awal mula aku buat S2. Nah terkait tentang let's say sumber daya alam dari Indonesia sendiri dan Taiwan. Indonesia menurutku, no offense buat orang-orang Taiwan, kuliah tingkat apapun itu, kita sangat nggak kalah. Bahkan mungkin kita jauh lebih advance. Hal yang untuk dieksplor. Karena pertama dari luas sendiri kita udah jauh lebih luas dari Taiwan. Luas perairannya jelas. Kita negara kepulauan yang beribu-ribu pulau lebih banyak dari Taiwan. Otomatis secara nggak langsung hal itu bikin explore kita ke laut itu semakin banyak kan. Nah, kekurangannya adalah pertama ahli yang orang-orang yang ahli di bidangnya. Terus kayak peralatan yang menunjang. Karena di sana pas aku S2 di Taiwan, aku dibebasin dalam pantauan dalam pantauan untuk mencoba semua peralatan yang di sana. Sehingga aku mendapatkan banyak skill-skill baru, terutama dari mesin PCR dan segala macamnya itu aku mempelajari di sana. Itu adalah satu hal yang mungkin sulit dipelajari selama kita S1 di sini. Jujur karena memang gimana kita sebagai S1 mungkin anak-anak muda yang gimana belum tahu mengenai skill di dalam laboratorium itu pertama. Terus yang kedua mungkin ini poin aku sendiri ya. Mungkin aku terlalu menyepelekan alat-alat yang ada di laboratorium. Terlebih lagi sebagai anak S1 dulu mungkin kasarannya benci nge-lab. Jadi dari hal itu rasa untuk mempelajari atau curiosity-ku pada saat itu rendah gitu loh. Karena pinginnya cuma senang-senang sama anak-anak gitu. Dari hal yang complicated itu ngebuat perbandingan skill dari mahasiswa Indonesia dan Taiwan itu jauh. Tapi kalau soal kepintaran atau apapun itu bisa banget diadu sih sebenarnya ya. Kita kalah dari hal kerja keras itu, dari hal situ, terus udah startnya kalah, terus alat-alat kita juga kalau dirasa kurang memadai. Jadi ada gap yang cukup jelas dari apa yang didapatkan di Taiwan dan di Indonesia. Dari apa yang sudah dijelaskan tadi, ketika coba katakanlah saya sendiri, Mas. Ketika saya sendiri mau memulai atau mendalami program studi atau marine biology ini, hal pertama yang harus disiapkan itu apa sebenarnya? Gimana ya bilangnya ya? Tergantung dari negara mana yang kamu tuju. Tapi semuanya basicnya adalah mental. Karena even seandainya kamu nggak ngambil marine biology kamu ngambil apapun itu, aku menyadari bahwa kita semua mahasiswa yang S2 itu mulai juga dari nol. Nah, kalau nggak didasari oleh rasa keingintahuan yang kuat, kerja keras yang tinggi, kita nggak bakal berkembang gitu loh. Betul, sepakat. Tapi kalau dari awal niat S2 dan kita udah didasari untuk rasa ingin tahu yang tinggi, terus kita niat untuk kerja keras dan lain sebagainya gitu loh. Nggak sekedar kuliah aja, itu ilmu yang didapetin jauh lebih banyak. Persiapan paling utama jelas mental, karena kita bakalan ngehadapin dosen lagi. Bermalas-malas untuk ngerjain skripsi. Datang ke kelas lagi, otomatis bersosialisasi itu hal yang wajar ya. 3 hal itu yang bikin kadang itu kendala.
Kita semua pas S1. Nah itu harus dihadapin lagi pas S2. Jadi ujung-ujungnya semua ke mental. Aku nggak pernah melulu bilang kayak kamu harus ngerti dasar-dasar dari perairan, kamu harus tahu nama hewan-hewan ini dan lain sebagainya gitu. Karena ilmu yang dipelajari nanti balik dari nol, balik dari lab mana yang kamu temui. Benar. Anggap aja kayak tadi ada ilmu yang namanya akustik gitu. S1 jarang banget kita pelajari. Ada cuman mungkin satu topik di satu matkul gitu. Nah itu kan otomatis belajar dari nol lagi. Kalau kita nggak punya semangat, ibaratnya semangat lah atau apapun itulah untuk mempelajari itu semua dari nol, kita nggak bakalan bisa survive anggap aja di lab itu kayak gitu. Jadi balik ke mentalnya. I see. Jadi untuk segalanya sebelum semua dimulai itu mempersiapkan diri sendiri ya. Lalu sebelum pada akhirnya mendapatkan pekerjaan yang sekarang, setelah lulus 3 bulan sempat di industri, betul? Sempat di industri. Dan sekarang ke tempat di mana semua orang pasti memiliki impian ke sana, yaitu ke Maldives, teman-teman. Dan Mas Cesar di sebelah saya ini memiliki dream job bagi generasi Z seperti kita semua ini, yakni menjadi instructor scuba diving di Maldives. Itu mungkin bisa diceritakan, Mas, perjalanannya sampai ke surga dunia itu. Oke. Jujur perjalanannya emang gak gampang ya. Betul. Terus setelah lulus dari S2 dengan beban udah ada gelar di luar negeri gitu. Pada saat itu emang aku ngerasa kayak gimana ya? Harus ini dapat kerja secepatnya gitu. Karena emang ada gapnya. Dari Mei dimana aku udah nyelesain semua S2 aku baru diterima tuh Desember. Jadi ada beberapa bulan itu terus aku baru bisa ke Maldives itu bulan Februari lah ya. Nah, aku nemuin Maldives itu sebenarnya dari komunitas Facebook. Menarik banget ya. Komunitas Facebook. Iya. Karena aku merasa bahwa komunitas Facebook itu masih besar banget sampai sekarang, terlepas juga dari marketplace-nya juga besar. Justru. Di situ ada namanya Marine Biology Career Network, beranggotain lebih dari 100.000 member di sana. Mereka berkeluh kesah gitu terkait studi mereka gitu, dan ada juga di antara mereka yang posting lowongan pekerjaan gitu. Dimana itu ada satu di antara dari sekian ratus ribu orang itu ngepost tentang Maldives gitu. Dan di situ tertera bahwa siapapun yang diterima akan mendapatkan visa sponsorship. Di mana visa sponsorship ini yang nggak bisa didapetin di semua negara. Betul. Kita misal pengen masuk negara tertentu, visa sponsorshipnya susah banget. Ada negara yang dimana harus rebutan sama berjuta-juta orang Indonesia, gitu contohnya. Nah, kalau di Maldives ini setelah aku telusuri di websitenya jobdeskmaldives.com itu semuanya memang memberi visa sponsor gitu. Dari situ aku carilah marine biologist. Setelah aku lamar-lamar ada satu company yaitu Suboceanic yang dimana tempat kerja aku sekarang itu menerima aku sebagai marine biologist doang. Tapi di dalam job application-nya tertera bahwa kalau aku mumpuni, mereka pun pas interview juga bilang kalau aku mumpuni aku bakal dilatih sampai instructor. Sebelumnya koreksi dulu, aku sekarang masih asisten instructor. Kurang setengah langkah lagi untuk jadi instructor. Dan kita doakan semoga Mas Cesar menempati posisi itu, teman-teman ya. Amin. Nah, jadi aku datang sebagai marine biologist. Aku di sana selain jadi pemandu wisata, guide snorkeling, dolphin cruise dan lain sebagainya, aku juga nyambut tamu, berbicara tentang kelautan, ke tamu-tamu, terus ada kelas presentasi tentang kelautan, tentang penyu ataupun tentang ikan pari, ray bahasa Inggrisnya ya. Nah, sering berjalannya waktu, aku dapat kesempatan untuk dilatih. Karena aku di sana berbekal open water doang, akhirnya dilatih jadi advance, terus dilatih sampai rescue, habis itu dive master, langkah profesional pertama untuk diving, sampai pada akhirnya asisten instructor ini. Karena aku menurut mereka mumpuni. Nah, setelah jadi asisten instructor itu, aku baru bisa nge-guide orang-orang diving, ngajak orang-orang buat diving. Intinya tentang ilmu dan skillku tentang diving baru bertambah ketika aku udah dari sana. Gitu. Keren sekali ya teman-teman, bahwa dari program studi aquaculture saja, ketika kalian ada rasa keinginan yang lebih, rasa ingin tahu yang lebih, mental yang kuat, kalian bisa menuju Maldives sebagai orang yang tidak hanya berlibur tapi mencari uang di sana, teman-teman. Lalu pertanyaan berikutnya, Mas, ketika menemukan semua itu di Facebook, yang mana itu menjadikan satu hal yang berbeda, katakanlah orang lain mencarinya di LinkedIn, Mas. Kebetulan Mas Cesar ketemunya di Facebook itu. Menjadi profesi atau mendalami profesi yang sekarang, is it your passion, Mas?
gimana ya? Aku bukan motivator pertama. Aku nggak bakal bilang kayak ini kerja yang aku impikan, enggak. Aku nggak pernah ketemu kerja ini sebelumnya. Jujur setelah aku S2 aku nggak langsung nemu kerjaan ini, di mana aku melalui banyak interview, diterima di banyak tempat gitu. Aku hanya berpikiran karena basicku dari research, dan S2 aku sempat jadi research assistant juga, jadi banyak dari tempat yang aku interview itu berhubungan dengan research gitu. Sampai pada akhirnya aku nemu marine biology sini. Berkembang menjadi sebuah hal yang membuatku nyaman kesehariannya. Karena aku udah juga pernah ngerasain kerja yang setiap hari stres, gitu, kerja yang nggak bisa istirahat dan lain sebagainya gitu. Kerjaan ini membuatku menyadari bahwa ternyata ada loh kerjaan yang bikin stress level kita tuh rendah gitu. Benar. Menurutku stress level tuh wajib ya, tapi harus rendah karena itu bikin kita aware terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, menjadi passion itu ternyata seiring berjalannya aku kerja ini. Berarti ternyata, passion ditemukan selama perjalanan ya? Iya, passion ditemukan secara perjalanan ini. Dimana ternyata kerjaan ini bikin aku setiap hari happy gitu, ketemu orang gitu. Capek bukan capek mental, tapi capek di fisik. Dan dimana itu bisa kita rest, kita istirahat tiap malam. Mungkin keseharianku aktivitasnya dibilang sama, tapi orang-orang yang aku temui beda terus setiap hari. Dan itu mereka juga nambah pengetahuanku terhadap dunia luar ini, nggak cuma di Indonesia doang. Karena selama aku di Taiwan, lingkupku sempit, hanya ketemu orang-orang dari China, Hong Kong, dan juga Jepang. Ketika aku di Maldives ini ketemu orang dari seluruh dunia, dan itu ngebuka aku lagi pandangan baru. Aku harus belajar lagi. Jadi intinya passionku ditemuin di perjalanan. Kayak gitu. Mas bilang tadi sempat mention capeknya bukan mental tapi fisik, tapi capek-capeknya ya capek di Maldives gitu. Gimana Mas? Capek di Maldives gitu. Bisa dibilang ya jauh lebih menyenangkan ya. Iya, betul. Bisa dibilang secara nggak langsung. Dan mungkin pertanyaan terakhir Mas sebelum kita tutup Oceanic Podcast episode 1 ini. Kalau ada nasihat, kalau ada pesan yang ingin disampaikan kepada adik tingkat, apalagi sebentar lagi ada penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Apa sih yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang mau masuk ke dalam Fakultas Perikanan dan Kelautan? Pesanku buat adik-adik semua, bisa aku bilang teman-teman lah ya. Jarang aku pakai adik-adik. Jadi buat teman-teman ini, kalian jangan males ya. Karena itu adalah satu masalah utama yang dimiliki oleh hampir semua orang di dunia. Gitu. Ketika kalian udah bisa menghandle rasa malas kalian, tambahlah dengan determination, kemauan yang tinggi, dan juga bravery, keberanian. Sepakat. Karena jujur kita merasa kita orang-orang Asia gitu takut bersaing sama orang-orang dari luar sana gitu. Padahal kita semua sama aja, bahkan kita jauh lebih baik. Kita pertama ketutup rasa malas, dan dua kita ketutup takut. Minder duluan. Minder. Kita ketutup rasa minder. Jadi saranku buat kalian semua itu ya, jauhi rasa malas. Lakuin apapun itu selangkah demi selangkah, nggak apa-apa, asal setiap hari. Terus jangan minder. Kalian harus bangga sama negara kalian, alma mater kalian terutama, karena itu dimana tempat kalian dididik. Kalau kalian udah bisa basic hal itu, kalian dimanapun bakalan survive. Give applause for him, guys. That's good advice, of course. Episode kali ini kita harus selesaikan, Mas, karena durasi tentunya. Dilamain ya episode. Agak dilamain mungkin ya. So, thank you guys for watching, dan sampai jumpa di Oceanic Podcast episode kedua dan seterusnya. See you. Oceanic Podcast. Listen deeper, think wider.